Selamat pagi, salam sehat untuk seluruh mahasiswa program studi D3 Akuntansi. Hari ini saya ingin mengulas kembali ya topik kita tentang komunikasi intrapersonal. Setelah teman-teman kelompok satu sudah membawakan dalam bentuk presentasi dan juga sesi diskusi. Saya akan sampaikan beberapa poin penting di sini ya. Jadi komunikasi intrapersonal, bab ini secara umum ingin mengajak teman-teman sekalian untuk belajar proses komunikasi intrapersonal, serta kita bisa mengetahui faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Jadi komunikasi intrapersonal sendiri artinya adalah pengolahan informasi yang kita dapatkan dari sumber-sumber lain ya dalam diri kita sendiri. So, kalau ada sebuah media atau seseorang yang sedang berbicara di sana, kemudian akan kita tangkap melalui panca indera kita. Ya, ada yang berbicara, berarti kita dengar suaranya. Kita lihat juga gerakannya, kita bisa mencium em, bau-bau yang ada sekeliling, kemudian kita juga bisa merasakan kalau dipegang, seperti itu. Jadi proses penerimaan informasi dalam bentuk apapun yang diterima oleh panca indera kita, kemudian diolah dalam otak kita sendiri. Dan nanti akhirnya kita bisa berpikir dan bisa memberikan feedback atau respon. Jadi, komunikasi intrapersonal adalah pengolahan informasi dalam diri sendiri. Terdiri dari 4 hal, yaitu pertama adalah sensasi ya, seperti yang saya katakan tadi, ya dari kata sense, indera, yaitu bagaimana kemampuan panca indera kita menangkap informasi tersebut. Berikutnya ada hal-hal yang mempengaruhi proses tersebut ya. Ada faktor situasional, yaitu ketika Anda sedang mencoba untuk mendengarkan sesuatu, namun ada noise source yang lain, ada sumber suara yang lain yang mengganggu. Atau masalah ada dalam diri kita, seperti misalnya alat indera kita yang terbatas. Ketika kita mendengarkan suara yang terlalu pelan, lemah, kita tidak bisa mendengarkannya. Ya. Kemudian setelah sensasi tersebut, ya setelah ada rangsangan tadi, muncul sudah tahap berikutnya adalah persepsi. Bagaimana kita menyimpulkan atau menafsirkan pesan tersebut. Ya, ketika Anda merasa di kelas, kemudian merasakan AC-nya sangat dingin, ya terasa oleh kulit Anda, wah dingin sekali hari ini. Ternyata AC-nya yang dingin. Nah, terus Anda merasakan ya, ketika suhu hawa dingin tadi terkena oleh kulit Anda, ya sudah, itu terasa biasa. Kemudian Anda baru saat itu bisa menangkap sebagai memahami, wah ini dingin ya. Nah, ketika pada tahap itu sudah masuk ke tahap persepsi. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi ke tahap berikutnya ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian. Ada beberapa faktor internal dan juga ada faktor-faktor lain yang bisa menentukan persepsi. Saya rasa teman-teman sudah banyak menjelaskan ya. Kemudian di tahap berikutnya adalah memori. Ketika kita sudah mendapatkan sensasi, kemudian persepsi kita, kemudian berikutnya adalah memori, yaitu otak kita akan memproses bagaimana ingatan kita yang ada di otak tentang hal-hal tersebut. Jadi kita mempunyai ingatan sesuatu tentang situasi yang sama. Di sini, memori memegang peranan pada saat melakukan persepsi, yaitu menyediakan referensi yang ada dalam otak kita. Memori kita itu adalah hal yang sangat luar biasa ya, yang bisa merekam fakta-fakta pengalaman kita berkaitan dengan dunia. Nah, prosesnya ada yang namanya recording. Kemudian ada juga proses penyimpanan, serta kemudian pemanggilan. Nah, ketika tadi Anda mendapatkan suhu dingin, kemudian Anda merasa, wah
ini terasa dingin. Kemudian recording otak Anda akan mengingat-ingat, wah ini suhunya sama ya ketika dulu saya pergi ke Bromo. Nah, ini ada recalling memori Anda di tahap ini. Oke, dan ada beberapa jenis memori ya, ada 4 tipe, ingat-ingat, kemudian pengenalan, belajar lagi, dan reintegrasi. Oke, apakah itu saya rasa cukup jelas ya penjelasan dari masing-masing itu. Dan juga ada beberapa teori tentang memori. Berikutnya, di bagian yang keempat adalah berpikir, yaitu memanipulasi data dan bisa menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu melakukan kegiatan yang tampak. Nah, apakah itu? Mari kita lihat dari gambar berikut. Jadi berpikir itu terdiri dari 2 tipe, yaitu autistik atau realistik. Jadi yang autistik melamun, menghayal, berharap, berfantasi. Yang kedua adalah realistik, berdasarkan kenyataan dengan format sebagai berikut ya. Dan juga kita juga sudah mempelajari kemarin ada proses berpikir dengan umum khusus atau khusus umum. Berikutnya, ya ada teori intervensi, teori pengolahan informasi ya. Berpikir saat kita menghitung, seorang siswa menghitung jumlah apel yang dibawa ibu dari pasar. Oke, misalnya dari contoh ini, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman ya, kalau Anda ingin menghitung di pikiran kita seperti membayangkan sesuatu ya, seolah-olah ketika ada sekian apel, dimakan satu, akhirnya berapa? Contoh sederhana seperti itu. Kemudian bentuk ini bukan ya. Jadi yang ada di tampilan halaman 34 ini adalah halaman yang tadi. Ya, hanya saja ini adalah buku yang lama. Buku yang lama tampilannya seperti ini. Oke, karena ada kesalahan gambar, jadi tadi saya sisipkan. Kemudian setelah kita berpikir, ya berpikir itu ada 3 fungsi ya. Setelah kita mendapatkan sensasi, kita melakukan persepsi, pemanggilan memori, nah kita bisa berpikir untuk untuk misalnya memberikan feedback pada orang yang sedang kita ajak bicara. Nah, fungsi pikiran tadi antara lain bisa menetapkan keputusan, memecahkan masalah, atau berpikir kreatif sesuai dengan tujuan. Kemudian, oke, saya rasa cukup jelas. Ya, jadi secara singkat, teman-teman kita sudah belajar 4 tahap dalam komunikasi intrapersonal, yaitu sensasi. Jadi bagaimana indera kita menerima rangsangan dari luar. Kemudian kedua adalah persepsi, bagaimana diri kita menjudge ya, menilai atas sensasi tersebut. Ya, atas informasi yang kita dapatkan tadi. Dan memori ketika otak kita memanggil kembali ingatan yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan hal yang terkait. Seperti tadi, dinginnya seperti di Bromo. Dan kemudian berpikir. Setelah tahap itu Anda berpikir, wah ini tidak cocok untuk belajar suhu seperti ini. Teman-teman saya pun rasanya juga kedinginan. Saya akan mengambil HP saya dan akan saya matikan. Wow, di HP kan ada remote-nya kan, beberapa HP yang punya fungsi tersebut bisa mematikan AC. Nah, jangan salah, HP-HP iPhone malah kalah. Xiaomi lebih baik di sini. Alright, seperti itu. Nah, tahapnya ada dengan contoh hawa dingin tadi. Anda sudah bisa membayangkan ya 4 tahap komunikasi intrapersonal. Demikian juga ketika Anda mendengarkan sebuah informasi, Anda dengar informasi, kemudian didengar dengan telinga, kemudian dipersepsikan apa maksud itu tadi. Kemudian Anda recall lagi, betulkah fakta yang saya dapatkan tadi? Kemudian Anda bisa membalas perkataan orang lain, memberikan feedback yang tepat. Entah itu jawaban atas pertanyaan, atau Anda bisa bertanya juga kalau belum jelas, atau memberikan saran ya. Oke, seperti itu tadi komunikasi intrapersonal. Saya harap bisa dipahami, tolong di
ikuti latihan soalnya ya? Oh, nggak ada latihan soalnya. Oke, next time saya berikan supaya Anda bisa belajar persiapan UTS. Dan sekarang untuk absensi hari ini, silahkan teman-teman semuanya perhatikan baik-baik. Anda dengan kelompok Anda, ya silahkan bekerja sama dengan kelompok. Saya ingin meminta Anda untuk berbagi kepada teman-teman, yaitu misi kita adalah hari ini adalah berbagi cara menjaga kesehatan selama masa pandemi. Ya, jadi saya mau minta teman-teman untuk mengambil sebuah selfie atau foto yang dimana Anda melakukan sesuatu hal untuk menjaga kesehatan, menjaga kondisi Anda selama pandemi ini, selama berada di rumah ini, bagaimana cara Anda menjaga kesehatan. Oke? Ambillah sebuah foto, kemudian beri tempel ya, tempel di foto Anda itu nama Anda dan juga nomor absen. Oke. Dan juga setelah Anda ambil foto, kemudian berikan di salah satu perwakilan kelompok Anda ya, dibuat ini, kolase. Nah, silahkan buat sebuah kolase foto terdiri dari foto seluruh anggota kelompok Anda. Kemudian, ya setelah fotonya, kemudian beri caption. Tahu ya, setelah foto dilampirkan, beri caption, yaitu nama siapa, nomor absen siapa, nama siapa, dan juga caption Anda sedang melakukan apa atau quote Anda hari ini. Nah, misalnya saya sedang berfoto dengan setelah mengikuti kelas ini, saya ingin berolahraga pagi. Ya, saya ngambil baju yang tepat, kemudian saya biasanya pilates. Nah, kemudian Anda foto lagi satu gerakan pilates, oke. Kemudian saya kumpulkan ke satu perwakilan teman untuk membuat kolase, ya teman sekelompok bikin kolase semua anggota. Saya pilates, teman saya ada yang minum air putih, teman yang lain ada yang pakai masker, teman yang lain dan seterusnya. Ya, di foto bagian saya tadi saya kasih tulisan ya, IMA gitu ya. Nomor absen 01 IMA, cukup gitu. Kemudian di caption ada 01 spasi IMA, kemudian saya menyempatkan untuk pilates setidaknya 30 menit setiap hari untuk menjaga kesehatan. Ya, cukup seperti itu, tapi captionnya dari kalau anggotanya 5 ya ada itu ya, turun 5 gitu. Jangan lupa bentuknya kolase. Nah, misi itu harus Anda selesaikan hari ini sampai sebelum jam kelas berakhir. Kita 2 jam pelajaran, ayo sebelum jam kelas berakhir sudah harus diposting di WA grup kelas kita. Ya, mudah ya. Itu absensi untuk hari ini, tolong dikerjakan dengan baik. Semoga juga bisa memberi inspirasi ke teman-teman yang lain.